asik juga adalah di hari itu ternyata sudah ada jadwal pemotretan untuk brandnya Yaniv. Gue masuk tuh workshop, gue lihat gila, ada Mustang tahun 71 Grande, itu gila banget loh isinya. Yeah, Hey Scott, hey guys, halo. you just arrived? Yeah. All right, no. welcome. You good? Yeah, we're good. Ini baru gila. Yat, Ya. nih Yat, lu duduk dulu. Oke, pertama ini deh. Ini regulator, filter, lo pasang di Mustang biru ya. Terus ini T-boltnya semua nih lo pasang di headnya semua pakai ini. Oke, ini mah gampang. Yang gue minta tolong segera adalah copot roda depan karena ini nanti disc brake-nya ini sama kalipernya. Nanti gue datang udah kondisi terbuka dan ini udah terpasang ya. Gue mesti kesentul dulu. Sorry ya, gue tinggal dulu ya. Siap. Ya, baik Pak. Alhamdulillah udah sampai nih sekarang kita di lokasi. Kita sedang menuju pit stop. Acara hari ini kita diundang ke drag race supercar. Ya kita cobain aja deh dari muscle car biasanya. Ini sekarang ke supercar nih. Gua nggak tahu rasanya kayak gimana. Mungkin experience yang beda pasti. Ada satu mobil yang di demo di sini, itu mobil Instagram yang atau sempat belakangan ini lagi ngetop banget di Instagram yang kurang lebih nilainya wow, bisa beli perumahan. Itu Koenigsegg CCX. Itu gokil mobil. Buatan Swedia itu dia jatuhnya hypercar dan dia bukan supercar. Jadi di sini posisinya. Supercar, hypercar. Hari ini gue diundang sama Tony, dan Tony itu memang sahabat gue udah lama banget. Gue kaget gitu, begitu diajak sini, Man, datang sini, cobain deh mobil gue. Gitu. Gue nggak nyangka acaranya ada time attack, ada drag race, dan ada mobil-mobil yang lainnya. Ini bedanya American Muscle sama Japanese Muscle. Buat gue ini Japanese Muscle, ini Japanese supercar buat gue. Ini mobil kenceng banget. Brother gue nih Tony yang punya mobil ini dari dulu memang seneng mobil kenceng. Kita cobain experience di sini. Nanti gue akan ceritain lebih jauh lagi. Emang walaupun gue sempat ngikut drag race-nya, tapi gue nggak jadi itu untuk ikut time attack. Karena gue ternyata harus nyobain, menurut gue ada sesuatu yang lebih menarik gitu. Gue bisa nyoba McLaren. Gokil.
Cocok banget nih Man untuk bawa bini ya kan, tapi juga bisa kita bawa ke track ya nggak? It's a one good package nih mobilnya, luar biasa. Keren, tampang belakangnya luar biasa. Tapi yang naik mobil ini sama lo udah kayak naik mainan. Kebetulan mobilnya, kalau driver bisa adjusting ya, tapi mobil ini kebetulan bisa membawa satu kenyamanan buat driver seperti saya mungkin yang suka agak-agak ekstrim. Tapi dia kasih feedback yang smooth, jadi kita pede ya, walaupun ini sebuah supercar, kita nggak takut dia akan spin, dia akan bertindak yang tidak sesuai dengan perintah dari driver, tapi justru dia kasih kenyamanan, feedback yang nyaman, dan kita walaupun nyetirnya ekstrim tapi mobilnya always in control gitu loh. Ada satu lampu yang gue beli waktu trip ke US terakhir, setelah kita taruh-taruh maunya miring apa gitu. Gimana kalau ridernya ride ada ininya gitu loh, kepalanya gitu loh. Hari ini gue akan mulai pengerjaan motor Haze dari Cleveland Cycle Works. Walau gue ngerjain motornya sebelumnya size besar gitu, tapi sebenarnya karena gue senengnya mesinnya sih, mesin besar gitu. Chopper itu bukan soal gede-gedean motornya gitu, seberapa ringkes motornya gitu. Tapi kebetulan di Amerika sananya emang motor yang buat medannya sebesar itu, jalanannya dan lain-lain, emang cc-nya gede banget gitu. Zaman dulu aja 1200 cc gitu. Motornya asli motor touring buat jalan jauh, pakai fairing dan lain-lain, dicopotin, ditrondolin sampai kecil motornya. Tapi dengan mesin yang tenaga yang aslinya motor segede gitu. Itu chopper gitu. Haze dari Cleveland Cycle Works ini, basic design frame-nya itu rigid, jadi nggak ada suspensi belakang gitu. Jadi dia lurus dari komstir sampai ke axle belakang, sampai rear axle itu nggak gerak dia. Gue kalau warna, finishing apa segala macam nggak terlalu gimana gitu. Biar siapa yang bulu aja, tapi kalau warna asik udah gitu. Konsep gua paling cuman meringkas aja gitu. Cuman proporsinya gua sesuaiin yang gua bayangin nih. Ya motor dengan begitu aja akan berubah jauh gitu bentuknya gitu. Nanti sih joknya yang gue ganti tanki segitiga triple tree sama warna palingnya. Joknya lebay tapi nggak apa-apa. Lebay joknya tapi nggak apa-apa. Gitu. Mau dong dibonceng gitu. Kalau bisa, ini ngayalnya doang. Nah, yang sama dari motor Joshua sama motor-motor yang selanjutnya gue kerjain itu gitu, gue akan ngerubah sudut kemiringan shock depan dengan cuman mengganti triple tree-nya aja gitu. Ada salah satu dibilangnya itu oil tank, desainnya itu dibilangnya dulu beehive gitu. Itu gue bikin
semacam battery box atau oil box gitu. Ini bisa gue isi tangki oli, dalamnya gitu. Atau gue bisa isi aki sama isi kabel-kabel electrical, CDI dan lain-lain gue simpan di sini supaya simple ada di dalam sini dan bentuknya tuh agak-agak kayak masih kayak mesin gitu loh. Jadi buat ngisi di sektor mesinnya gitu, di belakangnya mesin sih, karena mesin transmisi habis itu kan ada agak ruangan kosong. Jadi gue coba isi sama ini, seneng banget lihat warna aluminium tuh, warna besi tuh seneng banget liatnya gitu. Nggak terlalu mengkilat tapi putih gitu, bersih gitu. Jadi mesinnya yang tadinya hitam, kayaknya gue mau samain warna ini gitu. Oke, buat project yang Cleveland Heights, so far progresnya kita udah berubah sedikit tongkrongannya. Challenge buat gua di sini gimana caranya motor ini nggak terlihat dibesar-besarin. Size engine-nya 250 cc, jadi gua harus berusaha untuk fokus ke proporsi yang enak dilihat untuk size mesin segini. Siasat gue mau bikin rapet bagian belakang semuanya supaya walaupun kosong-kosong, bolong-bolong di beberapa bagian, tapi kekosongan itu mungkin nanti yang akan jadi kesan panjang chopper ini gitu. Khususnya ban depan gue akan coba tendang keluar. Gue beruntung banyak yang bantuin juga hari ini. Teman-teman dari Welders, ada teman-teman yang sedang magang di sini dan juga yang kebetulan melamar menjadi karyawan di sini, cuman masih proses probation. Kalau di dunia chopper emang ada era yang sisi bar atau senderan. Dulunya historinya itu kalau gua nggak salah sih itu emang tahun 70-an di beberapa state di Amerika, California dan sekitarnya itu mewajibkan sandaran gitu buat boncengan untuk keamanan sebenarnya. Sisi bar itu di chopper itu udah kayak identity motornya gitu loh. Makanya masing-masing unik gitu loh. Ada yang ya macem-macem gitu. Nah, hari ini gue dibantuin teman gue untuk bikin sisi bar yang akan ngebantu banget jadi signature-nya motor ini gitu loh. Bahwa motor ini yang coba disampaikan nih, motor ini adalah chopper gitu. Tapi sisi barnya pesannya apa nih gitu. Ada satu lampu yang gue beli waktu trip ke US terakhir. Lampu ini lucu aja gitu loh, tangan hang loose gitu loh. Terus setelah kita taruh-taruh maunya miring apa gitu, kita mau coba gimana kalau ridernya bright ada ininya gitu loh, kepalanya gitu loh. Pesannya sih
kita nih ngulik gitu loh. Kita ngulik motor, kadang yang mesin twin, kadang yang cc gede gitu. Tapi emang kebetulan kali ini kita ngulik yang single cylinder 250 cc. Jari hang loose ini nih yang akan teriak dari motornya gitu. Hello gitu. Mungkin nanti yang paling keluar itu sih dari motornya gitu loh. Sisi bar, lampu, sama knalpotnya gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu mirip sama yang udah ada. Semua parts yang ada di motor ini bersinergi lah. Karena kita sering banget nongkrong ngeliatin motor ini dan kita selalu ngomongnya ngulik. Kita lagi ngulik ini, kita pengennya warnanya ungu metalik. Karena ngulik, ungu metalik. Tinggal seberapa ungunya nih nanti. Yang jelas kita lagi ngulik. Asoy, hatiku berbunga-bunga, sama seperti kemeja. Yeah! Viva la Vespa! Iya. Halo Mas. Tak, gue udah di bengkel, Tak. Siap, siap. Kelar nih ya. Cakep. Setelah menunggu sekian lama dan bersabar, akhirnya kelar juga nih restorasi Vespa Darling tahun 66 ini. Secara overall sih, yang paling gue suka dari motor ini adalah warnanya. Ini logo udah semua nih, Tak ya? Baut-baut sih udah lobo, terus detail-detail kecil-kecil sih. Udah ya? Alhamdulillah udah komplit. Hasilnya sih gue puas banget deh, ngelebihin ekspektasi gue. Karena gue tahu Rista emang doyan detail gitu, gue juga doyan detail gitu. Cuma gue nggak sampai yang detailnya tuh kebangetan sampai paku-paku peneng kayak gini nih yang small detail tapi yang wah gila nih. Ada beberapa part lama sih yang belum dapat, tapi untuk sementara part yang sebelumnya udah kita tempel. Buat motornya sendiri karena dalam waktu yang nggak terlalu panjang, lumayan lah ketersediaan partnya. Untuk yang bener-bener original memang susah nyarinya. Mas Juju tuh tidak 100% purist tapi 200% detail. Jadi balik lagi, part yang ditempel tidak selalu harus original tapi harus selalu berkualitas dan cocok sama detail motornya. Yang paling penting sih itu. Ini Neman baru nih. Baru Mas. Baru dan buat Darling. Gile. Ini Neman buat Darling ya? Buat Darling SS. Dan satu hal lagi nih yang menurut gua kecil tapi bikin door kalau menurut gua pribadi adalah rak ini nih. Warna abu-abunya sama hand grip sama karet lampu sama birunya tuh kayak ketemu banget aja gitu.
Karet lampu juga udah ya. Karet lampu udah. Udah ini ya. Udah sih mas. Joknya cocok ya mas? Joknya sih gila, joknya sih dapat banget. Ketemulah dia mas speedometer. Agak-agak sudah. Edgingnya Sudah ketemu edging. lah, edgingnya ketemu lah. Jok ini nih, gue dapat dari teman gue. Dia nyimpan gitu, dia punya Darling orisinilan gitu. Rayu-rayu akhirnya dilepas ke gue gitu. Jadi ya happy lah gue, gila. Kaki-kaki, engine, Iya, emang rada ribet soalnya. Di kita nih cat yang original, kaki-kaki silver. Ada yang bilang kaki-kakinya sewarna body. Warna body ya. Tapi ngelihat dari, kan bandinginnya literatur, history motor yang pernah masuk ke kita, Betul. silver. Iya, iya. Jadi tutup kipas sama forknya, Sama fork. iya silver. Yang paling susah hunting part sama engine sih, karena engine karena motornya tidak terlalu segar dan motor-motor Vespa di Indonesia mayoritas udah capek kali ya. Jadi untuk menyegarkan engine-nya kembali itu butuh waktu, karena waktunya yang dikasih sama Mas Juju ke kita tidak terlalu panjang, jadi kita usahain sebaik mungkin, semoga Mas Jujunya sih puas. Kabel-kabel baru semua, kabel luar, kabel dalam baru semua. Hampir 90% sih baru semua. Baru semua nih ya. 90% baru. Hidup kan nih? Mestinya sih hidup. Hidupin ya. Karena masih engine kan baru rebuild mas, oli masih rada banyak jadi asap Ya, keluar ya, lebih ya, banyak. ya, ya. Sama idle kita tinggiin. Tinggiin. Piston baru nih ya. Piston baru tapi ini kita pakai originalnya PTS. Oh, oke. Jadi cc sebenarnya sih udah naik 100. Oke. Kalau untuk piston 90 cc nya sendiri sudah 8M, Ah, tapi kalau piston PTS 0. oh gitu. Oke. Kalau secara pribadi motornya Mas Juju ini termasuk satu project yang mungkin hampir 100% saya pegang sendiri ya Mas ya. Kecuali proses pengelasan mungkin karena ada ahlinya, pengecatan juga ada ahlinya. Jadi motornya Mas Juju nih kalau dibilang puas, puas banget. Bahkan menurut saya lebih baik daripada motor saya sendiri gitu. Tapi itu alasannya karena Mas Jujunya juga selalu recheck terus ke kita gimana progresnya, gimana detail apa yang mau dipasang, apa barangnya. Itu selalu dicek terus. Cerewet sih, tapi ujungnya buat kebaikan gue juga, buat kebaikan Mas Juju juga. Buat project ini, kita menganggap kita masih belajar main Vespa. Jadi buat para senior-senior yang biasa udah lama main Vespa, ini kami masih belajar gitu. Jadi mohon bimbingan. Tapi overall saya puas. Puas banget buat motor Mas Juju. Ini bisa gue coba jalan dong? Bisa sih Mas mestinya. Coba ya. Silakan. Lu udah coba jalan belum? Udah dong Mas. Udah ya. Udah. Kok lu merawanin sih, Tak? Kan motor gua. Masa nggak dicobain Mas? Oh iya benar. Ini dengan sentuhan ringan. Gue udah lama banget nih, terakhir gue naik motor ini tahun berapa ya, 2010 gitu kali. Terus akhirnya dia hidup kembali gitu. Asapnya, bau dua taknya gitu yang gila, kangen banget gue. Zaman dulu gue pacaran sama istri gue naik ini nih gitu. Sekarang bisa hidup lagi sih, perlu diulang kayaknya nanti nih. Boncengan sama istri gue, sama nanti tambah lagi berarti kalau anak gue udah gede, anak gue duduk depan gitu ya. Kenalin dulu sama Vespa biar asik. Asoy, hatiku berbunga-bunga, sama seperti kemeja. Yeah! Viva la Vespa!
Aman mas, Aman. aman. Cuma penyakit gue kambuh lagi nih. Apa tuh? Begitu udah jadi gini jadi sayang makainya. enggak kali ini sih pakai nih. Pakai lagi mas, pakai lagi kayak gini. Pakai lah tak gila loh. Udah hashtag kecebur gini. Pakailah. Tapi emang untuk engine-nya dia yang standar bawaannya dia mas. Heeh. Kalau untuk traffic sekarang sih dia agak Kesian susah ya? buat keep up. Jadi dia agak kesian nih buat ngebut-ngebutan. Memang mungkin weekend bisa lah. Oh iya, weekend player aja lah. Nah, pas tadi nyobain juga nih, rasanya nih motor sih ya namanya juga total restoration ya. Jadi emang hampir semuanya sini diganti baru gitu. Rasanya yahut lah ya. Sekali selah nyala, kaki juga baru gitu, suspensi baru. Iya mostly semua baru. Wah enak banget lah gitu. Jadi siap ngeceng sih gue yang pasti nih ke acara-acara permotoran sih. Beliau siap hadir. Berarti udah nih ya beres ya ya. Hampir beres. Cuman kalau sama Mas Juju kan motor jadi, restorasi dimulai. Ya kan nih. Ya yang perintilan-perintilan belakangan lah tak. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin pengen bangun Vespa juga, lagi nanya-nanya bangun di mana apa segala macem. Arista tuh di mana bengkelnya? Follow aja Instagramnya Arestoration Jakarta. Oke kalau begitu terima kasih banyak tak. Ada yang perlu diberesin lagi? Gue coba aja dulu, gue pakai dulu ya kan. Abis itu baru tuh ya ntar kita teleponan aja. Oke darling, see you soon. Ya bang, gue pasti demen nih. Asal dipakai dengan benar aja dia. Cuman emang anak-anak Brotherhood tuh motornya tuh nggak harus pakai motor apa-apa, emang mereka persaudaraan. Sip, hari ini kita mau ke Bandung, mau ke acara ulang tahunnya Bikers Brotherhood MC yang ke-29. Rame sih harusnya, secara udah 29 tahun ya nggak? Gue janjian juga sih sama teman-teman gue dari Bikers Brotherhood. Yuk, cabut yuk. Oke, tetap waspada. Mundur, mundur, mundur. lintasan B itu masih lurus nanti tabrakan. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Dari belakang. Mau siap-siap nih, nonton yuk. Ya.
freestyle-nya sekarang. Selamat malam. Lapar. Aduh. Keliling kemana aja? Udah dapat freestyle, udah dapat drag race. Jadi gua udah sama Pak Henry. Ini salah satu orang yang bertanggung jawab nih terhadap acara ini. Pak Henry, mana ini kan pertama kali nih di stadion ini. Kenapa sih Pak Henry ikutan di acara ini tuh? Ya, karena dia aja. Karena dia aja. Ya. Kalau dilihat-lihat kan nih, Pak Hendrik kayaknya di sini kan semangatnya local crafter nih, local crafter pride gitu ya. Betul. Itu apa sih Pak Hendrik, local crafter pride tuh? Kita ada 3 crafter nih. Ya. Kopi juga karena manual brew yang kita angkat, kita juga Oke. masukkan sebagai crafter. Oke. Ya. Ada David dari Lampung, Oke, itu apa tuh Pak? dia pin driver. Oh, pin driver, oke. Ya. Dan satu lagi Dewa dari Bali. Kalau dia udah kelas internasional. Apa tuh Pak? Dewa? Crafter. Dia pahat di tangki lah, mesin lah, oke, seperti oke, itu oke. gitu dari bahan-bahan perak. Ya, kelasnya udah internasional sebenarnya. Jadi sebenarnya kita banyak sekali talenta orang-orang kreatif yang luar biasa. Nah, mungkin Retro ini sedikit mengangkat itu. Harus sih, kalau bukan kita soalnya siapa lagi ya nggak sih Pak? Nah, Dan kita nggak kalah dari luar, sebenarnya spiritnya itu. setuju. Karena kita juga beberapa kali jalan keluar gitu ngelihat gitu ternyata teman-teman teman-teman lokal kita juga talentanya luar biasa gitu. Benar. Ya kan? Oke Pak Hendri, kayaknya mau lihat-lihat itu mau nyobain kopi deh Pak. Nah, kopinya enak sekali. Sikat ya, harus coba ya. Oke, makasih banyak Pak Hendri. Terima kasih. Siap. Kita keliling-keliling Pak. Ayam gitu-gitu. CC-nya padahal bikin rangkanya aja. Bikin rangkanya ya. Iya. Ini Pak. Cocok lah buat lo masih CC segitu masa lo nggak mau sih? Oh, kalau gua nggak. Kalau gua udah ada inceran dari semalam gua ngincer. Apa? Ini gua banget nih. Iya. Ya. Gue ada nih bahan sebenarnya mesin banget ini. Iya. Pakai tas Porter lagi. Kecil lagi tas Tas Porter. kakak ini kan ya? Gokil. Asik ya? Iya, iya. Cuman emang anak-anak Brotherhood tuh motornya tuh nggak harus pakai motor apa-apa. Emang mereka persaudaraan motornya sebenarnya. Motor genjot ada, ya gitu. Anak-anaknya juga apa ya? Banyak yang seniman, banyak yang budayawan gitu loh. Iya, Yang peduli sama lingkungan gitu-gitu. Iya, benar. Gua ya ada tuh teman di Tasik tuh. Oh yang tak, Kang iya, Uyung, ya. iya, iya, iya. Gua ajak ngobrol juga tuh. tadi. Budi udah kenal belum? Budi Belum, Dalton. belum. Gua pengen tuh, Nah, pengen Budi yang- Dalton. Lu kenal kan ya? Kenal. Ya udah, yuk, Bro, yuk. Ayo, yuk, cari ya orangnya. Akhirnya gua ketemu sama Ang Budi Dalton nih. Pertama-tama selamat ulang tahun buat Biker Brothers yang ke-29. Ini kalau boleh cerita sedikit nih. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Kang Uyung. Bahwa diceritain bahwa Brotherhood itu nggak cuma motoran, tapi ada edukasi, ada nature. Kang Budi bisa ceritain nggak? Ini
Jadi Bikers Brotherhood pada saat dulu usianya ke-17 itu kita coba merestrukturisasi organisasi karena kita merasa sudah saatnya ya. Lalu umur kita pada saat 21 tahun kita langsung membuatkan sebuah program. Programnya ini namanya menuju 100 tahun Bikers Brotherhood. Oke. Ya, tagline-nya cuma satu, Brotherhood Bakti untuk Negeri. Sekarang gue lagi sama El Presidente-nya nih, periode 2016-2020 sampai Goodyear. Ini baru acara motor gitu. Saya dari tadi malam ke sini, nyari-nyari tapi nggak ketemu. Bikers Brotherhood punya satu program besar. Awalnya kita cuma riding. Akhirnya kita sepakat. Ayo kita coba. Menuju 100 tahun Bikers Brotherhood nanti, kita harus melakukan sesuatu minimal. Oke. Akhirnya kita membuat sebuah program besar. Namanya 100 tahun Bikers Brotherhood Bakti untuk Negeri. Di dalamnya ada program-program kecil tuh. Ada Brotherhood for Education, yang urusannya dengan pendidikan. Ada Brotherhood for Children Care. Kemudian Brotherhood for Nature, Brotherhood Care, dan lain-lain. Awalnya dari obrolan warung kopi. Tapi setidaknya obrolan itu, niat-niat itu, kita coba realisasikan. Oke lah kalau begitu. Jadi udah pada denger ya, don't judge the book by its cover karena ya itu tadi. Mungkin penampakannya, penampilannya begini, tapi nilai-nilainya yang penting. Dan actionnya. Sukses terus buat Terima kasih, Bikers Bro. Brotherhood. Terima kasih, Bro. Gokil. Ini gue nggak disuruh. Dari tim Hayam Crispy. Oh, tuh kan. Dan juara ketiga, Mulder. Kopi Aing Racing Team. Oh, jadi Dan juara kedua, semuanya Molly. pada nyumbang darah. Timnya nggak ada. Lo udah? Dan juara pertama, Emam. Dari Ciamis. Dari tim Bung Bung Hidung. Ini juara Akhirnya udah nih kedua, beres nih kita 2 hari ini. Molly. Bener-bener sorry. gue dapet pengalaman. Don't judge the book by its cover karena setelah ngobrol sama Ang Budi Dalton, El Presidente, sama Pak Hedi, semua Panitia yang untuk terlibat di penjualan event tiket itu, Royal Enfield ditunggu sama saya di depan emang panggung. misinya sama. Bikers tuh nggak cuma motoran, tapi ada kontribusinya. Foto dulu. Bukan serem-serem bentuknya aja ya. Iya, Tapi keren sih itu. iya. Jadi Oke, selamat ulang selamat tahun ulang tahun. buat Bikers Brotherhood. Bikers Brotherhood. Selamat ulang Jaya tahun terus. yang ke-29. Wih, chopper. Itu Mia tuh. Oh. Iya. Iya. Wih, Bandung banget ya. Bandung Tajam banget. ini. Oh, akhirnya nyampe juga kita tempat Fahmi. Ini yang baru nih, gue belum pernah yang ini nih. Dogi. Iya, gue juga baru sekali sini kesini. Gue ketemu di mana-mana gue sih. Dia keluar negeri dulu ya. Iya, ngechat di mana-mana. Boleh tuh Fahmi. Jadi hari ini gue sama Vero lagi ke Bandung lagi nih. Setelah kemarin kita ketemu sama Pak Henry Rusdianto, kita ngomong-ngomong soal local crafter yang ternyata nih ceritanya local crafter ini udah pada mendunia. Nah, salah satunya adalah Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, brother. Aduh, Akhirnya nyampe juga sini. Gimana? Lu keluar negeri mulu lu, Mi, lu.
Asik Ya, tugas, Bor. Tugas ya. Fahmi ini adalah seorang pinstriper yang boleh dibilang karyanya udah mendunia ya. Gua sama Vero sempat ketemu Fahmi juga tuh di Art of Speed Malaysia. Hari ini kita kesini biar lebih intens aja ngobrolnya sih. Mi, kan akhirnya kita ketemu nih Mi. Yes. Jadi, boleh ceritain nggak Mi gimana sih Mi awalnya Mi lu jadi pinstriper nih? Dulu tuh gue tuh awalnya keluar dari tempat kerja gue yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh emang basicnya udah painting. Oke. Spesialis buat painting apa helm-helmnya pembalap gitulah. Oke. Passionnya sebenarnya di motor gitu, motor-motor custom oke. kayak gitu. Gue Oke. suka sama vintage, custom gitu. Halo, gue Fahmi, gue pinstriper dan pemilik workshop Free Flow Custom Paint ini. Gue mulai terjun di dunia ini tahun 2003. Ciri khas artwork yang biasa gue bikin biasanya bersentuhan dengan etnik tradisional Indonesia. Dan gue merasa bener-bener pride sebagai lokal crafter Indonesia. Akhirnya gue belajar dari majalah situlah. Oke. Wah, ini kayaknya gua banget nih, apa handmade segala macam kayak gitu. Terus waktu 2015 Yokohama Auto Custom Show kan lu menang tuh. Iya kan barengan tuh Iya. kita. Ini dia nih Nah, ya? iya kan yang ini nih. Makanya ini kan persiapannya sih lu gimana sih? Ini kan berarti benar-benar semuanya harus pakai kuas. Iya. Benar-benar pakai kuas kan nih semuanya kan ya. Ini idenya apa? Mi? Jadi atasnya tuh Balinese art lah. Oke. Apa barong ya? Barong. Barong, terus ini Steve Caballero, ikonnya Steve Caballero yang naga ini. Nah yang bawah itu kita ketemu di Jepang gitu berarti. Ini nama karakternya apa Kabuki ya. Kabuki. Topeng Jepang. Takoyaki. Takoyaki ya? Terus Bor, berarti yang dukung lo nih sampai sekarang nih. Siapa aja sih gitu? Keluarga gue juga, termasuk temen-temen gue juga banyak. Kayak termasuk lo juga. Kemarin gue sempat ketemu sama itu tuh Pak Henry Ruslianto tuh. Dia menyarankan dia menyarankan gue ketemu lu gitu karena lu local crafter Indonesia juga kan ya. Iya, termasuk Pak Henry dengan coklat retronya dia komit untuk support movement ini. Jadi coklat retro bisa dibilang adalah sebagai wadah movement untuk komunitas custom culture di Indonesia. Karena coklat retro berbicara tentang kreativitas, gaya hidup unik dan berkualitas dengan nuansa vintage yang raw dan original. Kata Pak Henry juga, lu ada kerjasama sama local crafter lainnya ya? Iya, si Chandra, Ika Store sama Deki itu. Oh, Deki Sastra? Iya. Oh, iya. Picker Store tuh daerah mana sih emang gue? Gue beneran mau ke sana tuh. Wah, ikut dong gua. Ayo, Ayo. ayo sekalian. Ayo, boleh. makan. Ah, cocok. Ya, tapi sponsoran. siapa tuh? Wih, chopper. Itu Mia tuh. Oh. Iya. Cewek tapi gokil tuh. Oh iya? Main chopper. Oh gitu. Anak chopper. Mia. Halo Mas Fahmi. Halo. Nih, ada teman-teman lo. Halo, Vero. Kabar? Cakep nih. Cakep Ini ya. apa sih? Jadi gue di rumah punya cafe racer sama chopper. Ini basicnya? Basicnya Street 400. Oh, Cewek mainan kayak gini. asik ya? Iya. Ya kebetulan ada bor Vero nih. Gue mau bikin project bikin chopper baru. Iya. Boleh. Seru juga. Jadi idenya dari bor Vero, pinstripingnya dari Mas Fahmi. Gue pinstripe deh, gue ngechat. Cocok tuh kayaknya. Tadi ada yang datang naik chopper, ternyata yang bawa cewek. Terus sempat ngobrol lah, ternyata temennya Fahmi yang lagi project
mau pinstripe motornya. Sempet kita ngomong-ngomong untuk kolaborasi, bikin chopper, gue yang bikin choppernya, terus Fahmi yang pinstripe. Seru juga sih, gue pikir gue bikinin motor buat pencinta motor kayak Nia. Cocok. Gimana ya modelnya ya? Mesti kita obrolin lagi ya, kayaknya panjang deh tuh. Ya, tapi kan kita mau ke Picker Store dulu, Bor. Ya udah, Iya sih. ntar kita ngobrol lagi ya soal motor ya. Ya. Sip. Nyome dulu kita, nyome. Nyome. Ini Batagor. Nyome deh. Alhamdulillah sih motor udah jadi ya. Walaupun sempat kita bercandain dulu pakai nama yang lain, sekarang udah jadi. Akhirnya motornya gue kasih nama Puna Ice aja. Emang sih ini awal mulanya adalah Harley Sportster 48 1200 cc. Saya gatel untuk ngelihat motor itu parkir di pojokan, akhirnya saya gatel untuk memodifikasinya. Dek, kata Fahmi lu bertiga, lu Fahmi sama Chandra punya project bareng ya? Betul. Apaan? Project apaan deh? Nah, kita sama Fahmi sama Chandra itu kita ngerjain project bareng sama lokal-lokal crafter lainnya gitu di Cepat Retro.